Di tengah keluarga terpandang yang terlihat sempurna, seorang gadis muda bernama Rose datang membawa sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Hasrat, kejujuran, dan luka masa lalu yang perlahan membuka rahasia paling gelap dalam rumah itu. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Oh, hello, Rose, dear. Kisah dimulai dengan seorang pria bernama Buddy yang kembali ke rumah masa kecilnya untuk mengunjungi ayahnya. Saat ia melangkah masuk, derit papan lantai, aroma di udara, semuanya menghantamnya sekaligus. Rumah ini menyimpan kenangan dan rahasia. Dan begitu saja, Buddy mulai menceritakan kisahnya. Kita kembali ke masa muda Buddy, yang penasaran, impulsif, dan sedikit terlalu jujur. Ia sedang mengintip dari jendela ketika melihat seorang gadis bernama Rose berjalan melewati rumah. Gadis itu pemberani, percaya diri, dengan langkah yang mudah dikenali. Dalam hatinya, Buddy berpikir bahwa inilah kekasihnya telah tiba. Tanpa membuang waktu, ia berlari masuk dan berteriak memanggil ibunya. Mother, Yes. the new girl's here. Oh, she's big. You get down and Waski, I'll telephone Daddy. Dia menjelaskan bahwa gadis yang ayahnya pekerjakan sebagai pembantu telah tiba. Ibunya, terkejut, menoleh kepadanya dan bertanya seperti apa rupanya. Buddy, dengan mata terbelalak menjawab, dia tinggi sekali dan ibunya mengangkat alisnya. Begitu Rose tiba, ibu Buddy memperkenalkannya kepada ketiga anaknya. Pertama, ia memperkenalkan putra bungsunya, Wasi. Kemudian putrinya, Doll, dan akhirnya, putra sulungnya, Buddy. Ia berkata, ketika Buddy lahir, dia tidak mau minum susu ibu, tetapi lebih suka susu pengasuhnya, jadi hati-hati di dekatnya. Tepat saat itu, ayah Buddy masuk dan memarahi istrinya karena menakut-nakuti Rose. Rose menatap ayah Buddy dengan cara yang menunjukkan bahwa dia bisa menjatuhkannya saat itu juga. Ayah Buddy, Hillier, berkata bahwa Rose sangat cantik, sehingga bahkan dinding rumah mereka pun bersinar sekarang. Rose datang dengan masa lalu yang kelam. Dia sebelumnya hidup berpindah-pindah, bekerja di berbagai rumah, tapi selalu berakhir dengan masalah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tapi ada rumor bahwa dia sering terlibat dengan pria. Namun keluarga Hillier bukan keluarga yang menghakimi. Mereka menerimanya. Dan sejak saat itu, kehidupan mereka perlahan berubah. Hope you're happy, bro. Selanjutnya, kita melihat Rose bermain dengan Wasi dan Doll sementara Buddy mengawasinya dengan seksama. Keesokan harinya, Wasi, Doll, Buddy, dan Rose makan semangka bersama. Buddy bertanya kepada Rose tentang perlakuan orang-orang terhadapnya. Rose menjawab bahwa mereka bukan siapa-siapa, hanya orang jahat. Buddy yang penasaran benar-benar ingin tahu apa yang terjadi padanya. Kemudian, kita melihat semua orang duduk di meja makan dengan Rose menyajikan makanan. Ayah Buddy mulai memuji Rose, lalu dengan bercanda menepuk punggungnya. Rose menjadi malu, tersipu, dan lari. Ketiga anak itu menyadari ayah mereka kehilangan akal sehatnya karena Rose. Keesokan harinya, ketiga anak itu duduk di rumah pohon dan membicarakan Rose. Buddy berkata, Rose benar-benar menakjubkan dan jantungnya terasa berdebar kencang. Wasi setuju. Namun dia dibentak Buddy karena menurutnya dia tidak tahu apa-apa. Sementara itu, ibu Buddy pergi untuk beberapa urusan. Rose, dengan dalih membersihkan rumah, menyelinap ke kamar ayah Buddy. Dari luar, Buddy dan Doll melihat Rose bergerak mendekat ke ayah Buddy. Dia mencoba mendorong Rose menjauh, tetapi Rose tidak mau mendengarkan. Akhirnya dia memarahinya dengan tegas hingga Rose menangis terseduh-seduh. Rose memaksa ayah Buddy memberikan ciuman namun ayah Buddy menolak. Karena Rose terus memohon kepadanya, ayah Buddy lalu memberikannya dan meminta dicium di mana. Rose memaksa dicium di bibir. Di luar jendela, Doll bertanya dengan saudaranya apa yang terjadi di dalam. Buddy menjawab ayah mereka sedang membuat keributan di dalam. Doll mencoba mengintip, tetapi Buddy menghentikannya. Di dalam, ayah Buddy yang kewalahan dan bingung, memarahi Rose lagi dan menyuruhnya mencuci pakaian. Doll bertanya kepada Buddy,
"Mengapa ayah menyuruh Rose pergi?" Buddy menjawab, "Mungkin dia takut ibu mereka akan mengetahui apa yang dia sembunyikan." Now, you get your tail out of here and go wash those dishes. Just scared that mother would come home early and catch you with Rose. Malam itu, Buddy tidak bisa tidur. Dia mengeluarkan buku komik favoritnya, menyalakan senter, dan menyelip di bawah selimut untuk membaca. Tepat saat dia membalik halaman, dia mendengar derit pintu dan dengan cepat mematikan lampu, berpura-pura tidur. Ternyata itu Rose. Dia bertanya kepada Buddy apakah dia sudah tertidur sambil berbisik. Buddy duduk tegak dan menjawab bahwa dia tidak bisa tidur. Rose kembali menjawab pelan dan mengatakan apakah dia bisa tidur di sana sebentar, dan Buddy mengangguk. Rose duduk di tepi tempat tidurnya. Ekspresinya penuh kesedihan dan konflik. Dia menyebutkan bahwa seseorang telah menghancurkan hatinya hari ini, tapi itu bukan salah mereka. Dan Rose mengaku mungkin dia memang bukan orang baik. Buddy sudah punya firasat tentang apa yang telah terjadi, tapi dia tetap diam. Dia lalu bertanya apa yang terjadi. Rose menunduk, menegaskan bahwa dia tidak akan mengerti karena Buddy masih anak-anak. Namun Buddy memaksa untuk menceritakan kepadanya. Akhirnya setelah itu, Rose mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada seseorang yang tidak pernah melihatnya seperti itu. Dan ketika dia menjauhinya, itu membuat Rose merasa hancur. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Buddy menatapnya dengan empati yang tenang. Dia mengatakan banyak orang-orang membuat kesalahan, tapi itu tidak membuat mereka jahat. Rose yang mendengar tersenyum tipis dan mengatakan bahwa Buddy adalah anak yang baik. Setelah itu, Rose berdiri perlahan dan mengucapkan terima kasih sudah ada di sini. Buddy memperhatikan saat dia berjalan keluar. Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan Buddy menyadari sesuatu telah berubah selamanya. Keesokan paginya, Buddy bangun terlambat dan ibunya berkata mengapa dia bangun kesiangan. "Kita tahu alasannya." Buddy, yang berusaha menyembunyikan satu kesalahan, menceritakan kesalahan lainnya kepada ibunya, dengan berkata bahwa dia membaca komik tadi malam. Itu sebabnya dia bangun terlambat. Ibunya marah. Sementara itu, Rose turun ke bawah dengan pakaian rapi karena setiap Kamis, dia pergi keluar dengan penampilan yang memukau untuk mencari pasangan hidup. Buddy dan ayahnya mengantarnya dan saat dia berjalan di jalan, setiap pria di kota menatapnya. Dia masuk ke dalam mobil bersama seorang pria lain dan pergi. Perlahan, kebenaran tentang masa lalu Rose mulai terungkap. Sejak usia sangat muda Rose sudah mengalami pelecehan. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh sebagai anak normal. Dia tidak pernah belajar apa itu cinta yang sehat. Yang dia tahu hanyalah bahwa tubuhnya adalah satu-satunya cara untuk membuat orang tetap tinggal. Rose tidak rusak. Dia hanya tidak pernah dicintai dengan benar. Dan itu menghancurkan hati Hillier, ayah Buddy. Dia tidak melihat Rose sebagai ancaman, dia melihat Rose sebagai korban. That girl bothers me. She bothers you? Di adegan berikutnya, saat orang tua Buddy tidur bersama, sang ayah berkata bahwa dia sangat khawatir tentang Rose hari ini. Dia pergi keluar dengan penampilan yang sangat memukau. Sang ibu menjawab dia gadis yang baik. Dia hanya butuh cinta. Ayahnya membentak. Dia tidak butuh cinta. Dia butuh senjata. Keesokan harinya, ibu Buddy sedang mengolah kebun di depan rumah ketika dia melihat seorang pria berkeliaran di sekitar rumah mereka. Dia segera memanggil suaminya, tetapi saat suaminya tiba, pria itu sudah pergi. Malam itu, dua pria berkelahi di luar rumah, berteriak, dia akan membawanya hari ini. Ayah Buddy lalu tiba dan menembakkan pistol, membuat mereka ketakutan. Dia menyadari mereka sedang membicarakan Rose. Kemudian, saat Rose sedang menyajikan makan malam, ayah Buddy bertanya, seorang pria datang beberapa hari yang lalu, dan dua pria tadi membicarakan tentang menculik seseorang. Ayah Buddy menegaskan siapa mereka. Rose menjawab dia tidak tahu dan tidak tahu siapa mereka. Ibu Buddy menjelaskan mungkin mereka pacarnya. Sang ayah membantah dan mengatakan kepada Rose, bahwa dia tidak ingin melihat seorang pria asing di sekitar rumah mulai sekarang, tapi Rose tidak mendengarkan. Karena ancaman ayah Buddy, kini Rose memuaskan hasratnya di luar rumah. Namun, polisi menangkapnya setelah dia menggigit jari seorang polisi.
Buddy dan ayahnya pergi ke kantor polisi untuk menjemputnya. Polisi berkata, gadis ini mungkin sakit jiwa. Ayah Buddy menjawab, dia tidak sakit, dia butuh alat untuk memuaskannya. Sesampainya di rumah, ayah Buddy memberitahu istrinya bahwa mereka harus mengusir Rose. Tapi ibu Buddy menolak. Ayahnya bersikeras, sang ayah memaksa atau dia yang akan memberitahunya sendiri. Kemudian, mereka menyadari Rose sakit parah. Ibu Buddy membawanya ke rumah sakit. Tanpa Rose, semua orang di rumah kehilangan akal sehat. She looks terrible. She looks so awful. She is very strong. No, she definitely got protein somewhere as a child. Beberapa hari kemudian, Rose pulih dan kembali ke rumah. Seorang dokter datang untuk memeriksanya, dan dari sudut pandangnya, kita mengetahui bahwa Rose telah pulih dan sehat seutuhnya. Beberapa waktu berlalu, dan keluarga Buddy menyadari bahwa Rose tidak sama lagi seperti dulu. Tidak ada pria yang datang ke rumah. Tetapi keesokan harinya, ayah Buddy mengetuk pintu kamar Rose, mengatakan ada seorang pria di dalam yang membuat suara gaduh. Ketika tirai terbuka, dia melihat keluar jendela dan melihat seorang anak laki-laki terjatuh. Dia menyadari Rose belum berubah dan menyuruhnya pergi. Rose memohon, dia tidak ingin meninggalkan rumah ini. Dia mengatakan bahwa dia sayang dengan keluarga ini. As of this moment, you are hired, mired, fired. Keesokan harinya, ayah Buddy mencarikan pekerjaan lain untuk Rose, tetapi Rose mulai menangis, mengatakan dia tidak bisa pergi ke tempat lain. Ketika ditanya mengapa, dia berkata bahwa dia hamil. Ayah Buddy bertanya bayi siapa ini. Rose berkata tidak tahu, menjadi jelas bahwa dia telah bersama banyak pria. Ayah Buddy berpikir dia berbohong untuk tetap tinggal di rumah dan membawanya ke dokter. Dokter mengungkapkan bahwa Rose tidak hamil, tetapi tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Dia menjelaskan bahwa Rose tidak akan pernah bisa menjadi ibu karena pada usia 15 tahun, dia melakukan segalanya, yang menyebabkan penyakit yang membuatnya selalu menginginkan aktivitas seksual. Ibu Buddy bertanya, apakah ada obatnya? Dokter mengatakan satu-satunya obatnya adalah dengan membedah organ tubuhnya. Awalnya, ayah Buddy setuju, tetapi sang ibu keberatan, mengatakan, bagaimana bisa melakukan hal ini dan menegaskan Rose adalah manusia. Akhirnya ayah Buddy mengerti dan mereka membawa Rose kembali ke rumah. Buddy, I'm gonna tell you a secret. Girls want love. Can I see you again in the morning? Oh, you sure can. I have met Mr. Wright. The policeman that arrested me, the one whose thumb I bit. Beberapa hari kemudian, keluarga Hillier mengatur pernikahannya dengan polisi yang jarinya yang pernah Rose gigit. Rose bukan gadis jahat. Dia adalah korban dari masa lalu, korban dari dunia yang kejam. Dia hanya ingin dicintai, dan untuk sesaat dia berhasil menemukannya. Namun tidak semua luka bisa disembuhkan dengan mudah. Dan terkadang, orang yang paling membutuhkan cinta adalah orang yang paling sulit untuk diselamatkan. Setelah pernikahan itu, Buddy melihat Rose untuk terakhir kalinya. Rose adalah cinta pertamanya, dan banyak kenangan di rumah itu. Film berakhir saat Buddy mengunjungi ayahnya yang sudah tua. Mereka mengenang saat-saat mereka bersama Rose. Yes, she's happy. What do you think, brother? He's crying, Mother. I was 13 when I saw Rose coming across the bridge. I remember that suitcase. You loved her. So did I. It's hard to believe. Don't worry about it, boy. She's at rest with Mother. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.